welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin aja ceritanya. Bab 48. Naya sakit. Keesokan harinya, embun pagi masih terasa menyejukkan. Jam dinding yang ada di kamar pasangan itu menunjukkan pukul 6 pagi. Daniel masih tertidur dengan nyenyak, meskipun sinar matahari mulai menampakkan dirinya. Sedangkan Naya, ia sedikit gelisah. Naya membolak-balikkan badannya dengan tangan yang memegang kuat perutnya. Rasa sakit di perutnya membuat Naya tidak tidur dengan tenang. Sudah 1 jam, ia merasakan sakit di perutnya. Namun, ia tidak membuka suara sama sekali, sehingga Daniel tidak mengetahui keadaan istrinya. Mata Naya masih terpejam. Ia rasanya ingin sekali tidur kembali. Namun, diam sebentar saja, ia tidak bisa. Karena Naya terus bergerak, sehingga adanya pergerakan ranjang dan membuat Daniel sedikit terganggu. Daniel membuka matanya dan menoleh ke arah istrinya. Betapa terkejutnya Daniel saat melihat istrinya yang terus bergerak. "Yang, kamu kenapa?" panggil Daniel seraya bangkit dari tidurnya. Naya tidak menjawab, bahkan matanya tetap tertutup. Daniel memegang dahi istrinya yang ternyata sedang demam. "Tunggu sebentar, kita akan ke rumah sakit," ucap Daniel dengan nada khawatir. Daniel terlebih dulu mencuci wajahnya. Tak perlu lama-lama bagi Daniel. Apalagi saat ini keadaannya tidak punya banyak waktu. Daniel meraih ponselnya dan mencari kontak dengan ID Kevin. Setelah ketemu, Daniel langsung saja menelpon Kevin. "Siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang," bicara Daniel dengan cepat. Kevin yang memang lebih pagi bangun dari mereka, ia langsung saja mengiyangkan dan segera menyiapkan mobil. "Sabar sayang," Daniel mencium kening Naya dan segera menggendong. Daniel masuk ke dalam lift yang ada di kamar itu. Tak lama, lift terbuka. Mereka berdua sudah berada tepat di belakang mobil yang akan mereka tumpangi. Untunglah, mansion yang saat ini ada lift. Jika tidak, mungkin Daniel akan sangat lama menuruni anak tangga. Mansion yang mempunyai lantai 3, jika tanpa lift, maka akan sangat menyusahkan. Meskipun mansion itu baru dibeli, tetapi pelayan serta penjaga sudah tersedia. Daniel segera membawa istrinya ke dalam mobil. Mobil langsung jalan meninggalkan halaman mansion. Tubuh Naya dibaringkan oleh Daniel dengan kepala yang berada di pangkuannya. Naya masih gelisah dengan badan yang semakin panas. Daniel yang melihat keadaan istrinya begitu sangat khawatir dan takut. Untunglah hari masih pagi, jadi tidak ada kemacetan. Jarak antara mansionnya dan rumah sakit lumayan jauh. Membutuhkan waktu 20 menit baru sampai. Namun, 20 menit itu tentu saja dengan kecepatan mobil yang normal. Tetapi sekarang, Kevin begitu melajukan mobilnya agar segera cepat sampai. Cuman butuh waktu 10 menit. Kini mobil yang ditumpangi Daniel tiba tepat di depan rumah sakit. Daniel kembali mengangkat tubuh Naya dengan pintu mobil yang dibukakan oleh David. Setelah berada di luar, Daniel membawa masuk Naya. Beberapa perawat membawakan bangsal untuk meletakkan tubuh Naya. Naya dibawa ke ruang UGD untuk diperiksa. Dengan perasaan khawatir, Daniel duduk di kursi yang disediakan. Di tengah kekhawatirannya, ada seseorang yang menghampirinya. Daniel, bicaranya seolah-olah mengenal Daniel. Daniel yang awalnya menunduk, ia langsung mengadahkan kepalanya ke atas, melihat siapa yang baru saja memanggilnya. Matanya membulat seketika melihat orang di depannya. "Kau?" ucap Daniel terkejut. Mata Daniel begitu tajam menatap pria yang tadi menegurnya. Ia yang awalnya duduk, kini bangkit.
Tinggi badan keduanya seimbang. Berbeda dengan pria itu. Ia menatap Daniel penuh perasaan bersalah. "Maaf," ucapnya pelan. Mata Daniel yang semulanya tajam, kini menyipit dengan alis yang terangkat bingung. Pria itu tiba-tiba memeluk Daniel, bahkan ia menangis. Daniel benar-benar dibuat bingung oleh pria itu. Namun, Daniel tetap waspada. Sebab, mereka berdua bermusuhan. Namun sekarang, musuhnya tiba-tiba meminta maaf kepadanya dan memeluknya sambil menangis. "Maafkan aku karena dulu berbuat jahat kepadamu." Pria itu begitu rapuh, sampai-sampai Daniel merasakan kesedihannya. Pria itu tak lain adalah David, dan Aura dirawat di rumah sakit yang sama dengan Naya. David melepaskan pelukannya. Ia mengusap air mata kesedihannya. "Apa yang terjadi denganmu?" Daniel mengajak David untuk duduk. David pun langsung menceritakan semuanya. Ia menceritakan dirinya yang sudah menikah dengan Aurel serta penyakit Aurel. Bukan itu saja, ia juga menceritakan bagaimana dirinya yang telah menyakiti Aurel. Mendengar cerita dari David membuat Daniel begitu terkejut dan marah. Daniel benar-benar tidak percaya Aurel melakukan pekerjaan seburuk itu. Padahal ia sudah memberikan uang bulanan yang banyak. Tapi David menceritakan alasan dibalik semua kesalahan yang dilakukan oleh Aurel. Meskipun David menceritakan semuanya, namun ia masih menyembunyikan sesuatu, yaitu nama ibu Aurel. "Maafkan aku karena tidak bisa memberitahukan nama ibu Aurel," ucap David. Daniel yang mengerti pun dan menyimak dengan baik. Ia membiarkan hal itu dan menyerahkan semuanya kepada David. "Sekarang Aurel kuserahkan kepadamu. Jaga dia dengan baik, seperti aku dan ayahku yang menjaganya," tutur Daniel penuh makna. "Baik, aku akan menjaga Aurel dengan baik. Semoga saja dia cepat sembuh dari komanya. Dan sekali lagi, aku minta maaf atas semuanya." Daniel hanya membalas dengan anggukan kecil saja. Ia tidak menyangka akan berbaikan dengan musuh bebuyutannya. Daniel sangat berterima kasih kepada Aurel. Berkat Aurel, ia bisa tenang karena tidak ada yang akan mengganggunya dengan Naya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.